Shalom Bapak Ibu, hari ini puji Tuhan saya akhirnya terbangun untuk jogging pagi. Ya, jadi kita harus sama-sama semangat hari ini, oke? Karena hari Minggu bukan waktunya kita untuk bersantai-santai, ya, tapi justru kita harus bangun pagi, ya, persiapin diri kita untuk menerima yang terbaik, amin, dan memberi yang terbaik tentunya. So hari ini dapat satu tema, ya, tentang melayani. Ya, meskipun firman Tuhan bilang berjaga-jaga 1 jam, tapi apa dikata rundown bilang 40 menit. Oke. Dapat satu firman tentang melayani. Ya, jadi kalau misalnya ditanya temanya judulnya ya serve the others, ya, kita melayani orang lain. Ya, bukan melayani diri kita sendiri, bukan cuma untuk menyenangkan diri kita sendiri, tapi kita melayani orang lain. Dan dasar firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar hari ini adalah dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. So ini firman Tuhan hari ini yang akan jadi dasar. Ya, firman Tuhannya dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Ayat yang ke-7 firmannya bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, Bapak Ibu kita langsung gini, perikopnya di atas itu hidup orang Kristen. Ya, jadi nampaknya ini harus benar-benar kita renungkan sama-sama, ya, bahwa ini yang harusnya jadi cara hidup orang Kristen ternyata. Ya, ini karena perikopnya bilang begitu. Kalau kita yang baca Alkitab di buku maupun di handphone pasti harusnya sama. Perikopnya bilang hidup orang Kristen. Ya, saya percaya di sini semua percaya Kristus. Amin. Ya, artinya kita semua Kristen, artinya ini untuk siapa? Untuk kita. Ya, hidup orang Kristen ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya Bapak Ibu begini, tiba-tiba bukan yang ngasih tahu hidup orang Kristen kayak bagaimana, tapi dia pertama mulai dengan sesuatu yang membingungkan. Saya bilang membingungkan. Ya, karena firman Tuhan memulai sesuatu dengan kayak nggak masuk akal gitu. Apa urusannya hidup orang Kristen dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Dan ketika direnungkan ternyata begini Bapak Ibu, bahwa hidup orang Kristen di dunia ini nggak selama-lamanya. Karena kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan nanti. Artinya selama di dunia ini kita punya apa? Keterbatasan waktu. Ya, kita perlu paham di situ dulu bahwa kita punya keterbatasan waktu. Artinya jangan sampai kita mikir kayak banyakan orang. Saya punya beberapa orang yang saya kenal gitu, kadang ketika mereka ingin melayani Tuhan, ya mereka bilang nanti aja, masih muda, nikmatin dulu. Kebanyakan orang muda yang kayak gitu. Ya, saya pelayanan di anak-anak muda. Jadi biasanya kayak gitu alasannya. Nikmatin dulu lah, masih muda, nyobain ini itu. Ya, ternyata firman Tuhan bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Antara Tuhan datang duluan apa kita pulang duluan, bener gak? Kalau dulu dibilang Tuhan segera datang, berarti sekarang makin segera, kan gitu. Ternyata kita punya keterbatasan waktu, ternyata diingetin bahwa waktu kita tidak terbatas. Ya, jadi jangan sembarangan mempergunakan waktu, maksudnya itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, firman Tuhan ternyata punya alasan untuk kita menguasai diri kita, untuk kita bisa berdoa, bukan malah dikuasai dunia ini untuk bikin dosa, bukan. Ya, tapi kita harus menguasai diri kita, makanya buah roh, poin terakhirnya dari buah roh adalah pengendalian diri. Kita harus bisa menguasai diri kita untuk berdoa. Ya, sekali lagi doa adalah nafas hidup orang percaya, amin. Makanya kenapa di gereja ini salah satu prinsipnya adalah doa, pujian, penyembahan. Ya, karena itu nafas hidup kita. Ya, ayat ke-8, tetapi, ya ini yang utama nih. Ayat ke-8 bilang, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, ternyata yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, ini yang utama, ini yang harus jadi dasarnya. Ya, saya bilang ini fondasi dasarnya kita ketika kita mau melayani. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan artinya kita nutupin dosa orang, bukan. Ya, tapi contohnya begini, contohnya misalnya gini. Ada Sika teman saya dari Next Gen di sini. Contohnya saya bikin salah sama Sika. Sika memilih untuk mengampuni saya. Nah, itu maksudnya. Artinya kasih menutup banyak sekali dosa. Artinya ketika saya bikin salah atau bikin dosa sama sesama saya, justru saya diampuni bukan dihakimi. That's the power of love. Itu kuasa kasih itu seperti itu. Tapi terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu perlu tahu begini, yang benar-benar punya kasih yang sungguh-sungguh tidak akan melayani dengan bersungut-sungut. Yang melayani bersungut-sungut pasti nggak punya kasih yang sungguh-sungguh. Makanya kenapa dasarnya yang penting kasih dulu. Gitu. Sebelum kita bicara tentang melayani, kita harus sama-sama punya pondasi yang sama. Yaitu apa? Kasih. Kasih mesti jadi pondasi yang utama. Orang Kristen kalau udah ngomongin kasih rasanya udah mulai bosan. Dari pertama percaya Yesus sampai sekarang ngomonginnya kasih. Tapi ternyata firman Tuhan bilang ini yang terutama. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh maka kita melayani gak akan bersungut-sungut. Makanya kalau melayaninya bersungut-sungut salah satu yang perlu dievaluasi adalah kasihnya. Bukan untuk judgement tapi untuk refleksi pribadi.
Ketika kita mulai bersungut-sungut, jangan-jangan kita udah mulai kehilangan kasih yang sungguh-sungguh. Ayat 10-nya makanya baru itu, makanya ayat 8 dulu, ayat 9 dulu, baru ayat 10-nya. Tuhan gak langsung nyuruh kita pelayanan dulu ternyata. Tapi mengenali kasihnya dulu. Di ayat 10-nya baru, layanilah seorang akan yang lain. Ternyata ini, baru setelah itu kita melayani. Tapi sebelum melayani kita mesti menerima kasihnya dulu. Kita mesti memiliki kasih Tuhan sebagai pondasi dasar pelayanan kita. Makanya ayat 10-nya baru, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini seperti yang bulan lalu. Setiap kita cuman pengelola. Setiap kita cuman pengelola dari semua yang kita terima. Bukan untuk diri kita sendiri ternyata. Untuk kita bisa melayani orang lain. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, diulangi lagi. Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ini beberapa contoh dari sebuah pelayanan. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin, benar. Firman Tuhannya bilang amin di situ. Jadi tutup dengan amin. Jadi artinya begini, dari ayat ini kita mengerti bahwa pondasi dasar pelayanan adalah kasih. Dan tujuan dari pelayanan adalah memuliakan Tuhan. Tujuan pelayanan bukan untuk kemuliaan kita pribadi, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Makanya kenapa enggak sedikit orang-orang yang kecewa ketika melayani Tuhan. Kenapa? Karena berpikir bahwa dia harus menerima sedikit bagian dari kemuliaan Tuhan. Ya ternyata dari ayat ini kita mengerti bahwa ialah yang punya kemuliaan. Artinya kemuliaan bukan buat kita sebenarnya. Kita dimuliakan bersama dia bukan artinya itu jadi punya kita, bukan. Cuman Tuhan yang satu-satunya yang layak untuk dimuliakan. Kalau kita mengerti hal ini, maka ketika kita melayani kita gak akan cari panggung. Dihargai gak dihargai kita gak akan sakit hati. Ditegur gak akan gampang baper. Kenapa? Karena fokus pemikiran kita adalah apakah hal yang kita lakukan memuliakan Tuhan apa enggak. Kita gak mikirin tentang pribadi kita sendiri, enggak. Tapi kita mikirin gimana hati Tuhan. Itu pelayanan untuk orang percaya. Jadi pelayanan itu yang pertama dasarnya kasih. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapak Ibu perlu ngerti bahwa setiap kita ternyata punya tujuan yang sama. Meskipun bentuknya beda-beda. Ya, tadi makanya disinggung kan kalau berbicara sebagai orang menyampaikan firman Tuhan. Kalau melayani, layanilah dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bentuknya beda-beda. Tapi esensinya harus sama. Dasarnya kasih, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini dasarnya. Berikut ada sebuah kisah di Alkitab yang akan membuat kita masuk lebih dalam. Ya setelah kita tahu apa yang menjadi dasar orang percaya untuk melayani, yaitu adalah kasih dan untuk kemuliaan Tuhan, baru kita belajar sama-sama bagaimana orang Kristen harusnya melayani. Ada sebuah kisah yang menarik, ya kisah yang mungkin udah sering kita dengar, cukup terkenal, ya di Yohanes 13, kita langsung mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17, ya ayat 3 sampai 17. Kita mau sama-sama lihat di Yohanes 13 ayat 3 sampai 17. Kalau kita lihat perikopnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya ini sebuah perikop sebuah kisah yang udah terkenal banget di Alkitab. Saya bacain ayat ketiganya bilang begini. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ada kesamaan dengan firman Tuhan di Petrus tadi. Waktu Yesus mengambil rupa seorang hamba. Ya ketika dia mengambil rupa seorang hamba, ketika dia mengosongkan dirinya, ternyata apa? Ada kesamaan. Waktunya terbatas. Ya nampaknya kita bisa ngerti bahwa ternyata Yesus harus segera kembali kepada Bapaknya. Ya, waktu yang terbatas sama kayak kita hidup juga waktunya terbatas. Makanya di injury time itu, di waktu yang terbatas, Yesus perlihatkan sesuatu yang sebetulnya menggoncangkan pemikiran banyak orang Yahudi. Sebenarnya harusnya juga menjadi sebuah teladan yang luar biasa buat setiap kita. Ya Yesus menunjukkan sesuatu yang bisa dibilang gak masuk akal. Ayat keempatnya bilang begini, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Bapak Ibu, cara melayani yang pertama yang bisa kita belajar sama-sama dari Tuhan Yesus adalah begini, lepaskan jubah, kenakan kain. Pelayanan itu yang pertama adalah lepaskan jubah dan kenakan kain. Jubah bicara tentang status, jubah bicara tentang posisi yang tinggi. Jadi pelayanan yang pertama adalah kita mesti melepaskan semua status kita dulu. Ketika kita ingin melayani sesama kita mesti lepasin dulu apa yang menjadi kebanggaan kita. Ya, setinggi apapun posisi kita di perusahaan atau sebesar apapun perusahaan yang kita punya, lepasin dulu dan kenakan kain. Ini bicara apa? Tuhan sedang memperlihatkan bagaimana dia melepaskan semua kebesarannya untuk mengambil posisi sebagai seorang hamba. Makanya kenapa pelayanan yang pertama dibutuhkan. Yang dibutuhkan pertama adalah kerendahan hati. Ya sama seperti Yesus yang menanggalkan semua posisinya dia demi mengambil posisi sebagai hamba. Yang pertama adalah kerendahan hati.
Ya, itu yang Yesus lakukan. Yang kedua kita bisa lihat di ayat kelimanya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu begini. Ya, bukan cuma sekedar harus menanggalkan jubah dan mengenakan kain, ternyata ada yang kedua, ada lanjutannya. Yang kedua apa? Selain kita mempunyai kerendahan hati, kita mesti punya yang namanya kerelaan hati. Kerelaan hati untuk apa? Untuk membungkuk dan membersihkan kaki orang lain. Nah itu yang kedua, itu pelayanan yang kedua. Yang kita butuhkan adalah yang pertama kerendahan hati, yang kedua adalah kerelaan hati. Ya Yesus bukan cuma menanggalkan jubahnya, tapi ia mau membersihkan kaki murid-muridnya. Ya, sebuah posisi yang nampaknya cukup hina sebetulnya. Ayat ke-6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ya, Petrus di sini nanya, loh masa Tuhan pengen membasuh kaki dia, kan gak mungkin. Ya, ayat ke-7 jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ya Bapak Ibu begini. Ada sebuah tradisi di Yahudi, mungkin beberapa kali saya sempat singgung juga. Ada sebuah tradisi di Yahudi tentang mencuci kaki. Kalau yang bertamu ke rumah saya posisinya lebih rendah dari saya, maka orang itu harus cuci kaki sendiri. Makanya waktu Yesus datang ke rumah Simon, ya salah satu orang Farisi itu, Yesus bilang, dari tadi saya masuk kamu bahkan gak mencuci kaki saya. Tapi perempuan ini masuk, dia mencuci kaki saya, bahkan dengan air mata dan rambutnya. Padahal yang datang ke rumahnya adalah si Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi ada sebuah tradisi, kalau yang datang ke rumah itu posisinya lebih rendah, maka tamu itu harus cuci kaki sendiri. Kalau yang datang ke rumah saya statusnya sama, gitu, misalnya sama-sama pejabat gitu ya, maka yang cuci kaki itu, kalau saya punya pelayan, pelayan saya harus cuciin kaki orang itu. Tapi kalau yang datang ke rumah saya posisinya lebih tinggi, misalnya presiden gitu, saya cuma menteri misalnya gitu ya. Maka yang harus saya lakukan adalah saya sebagai tuan rumah harus cuciin kakinya. Makanya kenapa apa yang Yesus lakukan itu mind blowing sebenarnya. Kok bisa guru yang harusnya posisi statusnya lebih tinggi mencuci kaki murid-muridnya. Makanya Petrus menolak. Enggak layak seorang guru mencuci kaki murid-muridnya. Kenapa Petrus nolak? Bukan karena dia sayang sama Yesus. Karena harga dirinya terluka melihat gurunya melakukan hal itu. Masa iya seorang guru melakukan hal yang hina begitu? Dia merasa tersinggung pride-nya. Ya, bukan mikirin Tuhan, mikirin diri sendiri lebih tepatnya. Makanya kenapa Yesus ingetin di ayat ke-8, kalau tidak dibasuh maka enggak akan mendapat bagian. Dan ayat 9 kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Pengen mandi dia. Ayat 10-nya ditegur sama Yesus, bukan ditegur tapi dikasih tahu. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi. Selain membasuh kakinya, ternyata membasuh kaki masih tetap jadi penting. Ternyata membasuh kaki tetap penting. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ini bicara tentang Yudas. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 11-nya. Karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Ya, ayat ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Bapak Ibu, gini, yang pertama kita memiliki kerendahan hati ketika melayani. Yang kedua kita memiliki kerelaan hati. Yang ketiga kita memiliki kesadaran bahwa pelayanan kita berdampak untuk orang lain. Karena ternyata kita mesti terus membersihkan satu sama lain. Di bagian kaki yang kotor itu. Pelayanan kita bisa untuk membersihkan orang lain. Sama seperti Yesus membersihkan kaki murid-muridnya. Artinya pelayanan kita harusnya punya impact. Makanya saya percaya pelayanan yang sesungguhnya sometimes bukan bicara tentang teknis. Yes, itu perlu, itu harus. Itu perlu dan itu harus. Tapi pelayanan yang sesungguhnya adalah justru ketika kita ngelihat teman kita ada dalam masalah, bisa gak kita untuk berhenti meletakkan semua alat-alat ini dan hampiri teman kita yang bermasalah untuk menolong dia. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Ketika ada teman kita yang sedang salah jalan atau ketika saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, apakah kita berhenti untuk bantu dia seperti seorang Samaria yang baik hati itu? Ya, atau justru kita malah seperti imam-imam dan orang Lewi yang sekedar lewat karena kesibukan tempat ibadah. Sampai lupa bahwa ada orang yang terluka di pinggir jalan. Karena pelayanan kita seharusnya berdampak buat orang lain. Yaitu apa? Membersihkan orang itu. Ya, jadi yang pertama kerendahan hati, yang kedua kita harus memiliki kerelaan hati, yang ketiga adalah kesadaran bahwa pelayanan kita punya dampak buat orang lain. Ya, ayat 13 diperjelas sama Tuhan Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, ini Yesus lagi ngasih tahu nih. Ya kan? Karena memang seorang guru gak mungkin lebih
rendah dari muridnya. Dan Yesus lagi ngasih tahu bahwa ternyata apa yang Tuhan lakukan itu hal yang luar biasa. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib. Ternyata ini pelayanan bukan sebuah pilihan tapi sebuah kewajiban. Pelayanan bukan sebuah pilihan yang kita bisa pilih mau pelayanan apa enggak. Karena firman Tuhan yang bilang, bukan Om David atau Om Santo yang bilang firman Tuhan sendiri. Ya, kalau kita menganggap Tuhan Yesus adalah Tuhan dan guru, maka kita gitu kan, kurang lebih gitu kan ayatnya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Kalau kita menganggap Yesus sebagai Tuhan dan guru kita, maka kita wajib saling membasuh kaki satu sama lain. Memang terlihat seperti sebuah penghinaan kayaknya kalau kita membasuh kaki orang lain, bener gak? Saya pernah waktu sekolah tuh ngebasuh kaki orang tua waktu hari ibu, ya, nyuci kaki mama saya. Ya, itu aja sometimes ada rasa tensinya sendiri, rasa pride-nya sendiri. Saya waktu sekolah cukup badung soalnya. Terus harus mengambil sebuah posisi untuk berlutut gitu, bersihin kaki mama saya, jujur agak gak nyaman. Tapi ternyata firman Tuhan bilang justru itu bagian kita ketika kita melayani Tuhan. Dan itu bukan pilihan, itu kewajiban. Jangan pikir ini pilihan, saya mau pelayanan apa enggak, entarlah. Enggak, itu bukan pilihan, itu kewajiban. Firman Tuhan yang bilang, bukan pastor-pastor yang ada di sini yang bilang. Bukan pastor David atau pastor Santo. Tapi ternyata Tuhan sendiri yang bilang, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab ini alasannya. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan karena Tuhan sendiri udah kasih lihat. Bahwa Tuhan melepaskan jubahnya demi nyuci kaki murid-muridnya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya dari awal sampai akhir kita harus melakukan hal yang serupa. Secara spirit artinya kita harus saling membersihkan satu sama lain. Yang namanya membersihkan kita harus mengambil posisi seorang hamba. Yang namanya membersihkan kita harus berlutut untuk membersihkan kaki orang itu. Yang namanya membersihkan kaki orang artinya orang itu yang tadi kakinya kotor jadi bersih. Itu bicara tentang kerendahan hati, kerelaan hati, dan dampak dari sebuah pelayanan. Tapi ternyata gak selesai sampai situ. Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan buat kita, artinya gini, kita juga harus seperti, kan dibilang gitu kan, harus sama seperti yang telah diperbuat sama Tuhan, bener gak? Harus sama seperti yang telah diperbuat sama Tuhan, artinya kita juga harus meninggalkan teladan buat generasi selanjutnya. Artinya pelayanan itu bukan selesai di satu generasi doang. Pelayanan harus diteruskan ke generasi selanjutnya. Sama seperti Yesus meneruskan pelayanan itu ke murid-muridnya, yang adalah next generation. Next generationnya Yesus kan 12 muridnya. Karena setelah pelayanan Yesus yang luar biasa 3,5 tahun dilanjutkan sama murid-muridnya sampai kita hari ini. Artinya juga jadi tugas kita untuk melanjutkan pelayanan ini sampai generasi selanjutnya. Ya, ayat 16, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini maka berbahagialah kamu. Ternyata kebahagiaan itu sesimpel tahu isi hati Tuhan. Ya. Jikalau kamu tahu semua ini maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kalau nggak dilakukan berbahagia nggak? Kagak. Ternyata yang berbahagia yang melakukannya. Yang melakukan pelayanan itu dengan kasih sebagai dasar dan kemuliaan Tuhan sebagai yang kita kejar. Yang caranya adalah dengan merendahkan hati kita, merelakan hati kita, menyadari bahwa pelayanan kita mempunyai sebuah dampak buat orang lain. Dan yang memberikan teladan buat generasi selanjutnya. Poin terakhir Bapak Ibu tentang teladan. Teladan adalah sesuatu yang gak terjadi begitu aja. Generasi selanjutnya gak tahu cara melayani kalau generasi sebelumnya gak memperlihatkan cara melayani. Generasi selanjutnya baru bisa mengerti tentang melayani kalau generasi sebelumnya memperlihatkan bagaimana caranya melayani. Ya kemarin ada RTS, ya saya senang banget kalau RTS. Ya Next Gen udah lakuin 2 kali RTS, ya dan dua-duanya yang melayani itu bukan cuman Next Gen. Yang melayani kemarin saya lihat ada senior-senior orang di sini, ya ada orang-orang luar biasa yang memperlihatkan, meneladani bagaimana melayani yang sesungguhnya. Artinya Bapak Ibu yang melayani bukan cuma buat orang muda, bukan cuma buat orang nganggur. Yang gak ada kerjaan udahlah pelayanan aja, bukan gitu. Pelayanan adalah kewajiban buat setiap kita. Dan termasuk yang generasi sebelumnya, generasi yang senior harus memperlihatkan bagaimana caranya melayani. Supaya yang junior bisa meneladani. Sama seperti Yesus yang memberikan teladan buat murid-muridnya. Artinya pelayanan bukan cuma tentang satu generasi, pelayanan itu lintas generasi. Kita harus bisa melayani antar generasi. Supaya apa? Supaya generasi yang cinta Tuhan gak keputus. Bapak Ibu sebelum saya selesai, saya mau izinin salah satu sahabat saya dari Next Gen ya untuk kesaksian sebentar. Ya sekitar 7 menit, harusnya nggak overtime. Ya, boleh silahkan untuk Sika ya.
Sika adalah saya sedikit kenalin, ini salah satu anak di Next Gen yang tertanam di Next Gen dan akhirnya memutuskan untuk melayani di Next Gen. Ya, tentu dia bisa melayani bukan karena hadir begitu aja tiba-tiba di hatinya pengen melayani, enggak, tapi karena pelayanan orang lain juga. Ini yang saya bilang bicara tentang keteladanan, bahwa seseorang perlu dikasih tahu apa itu pelayanan. Generasi di bawah kita nggak akan bisa mengambil inisiatif untuk melayani kalau generasi atasnya, generasi sebelumnya nggak memperlihatkan apa itu pelayanan. Oke, coba kita sama-sama dengerin kisahnya, silakan. Oh, udah. Shalom Om Tante, perkenalkan nama saya Sika, mungkin Om Tante juga udah kenal saya dari Next Gen. Saya sedikit mau sharing sih tentang pengalaman saya tentang pelayanan. Tapi mungkin sebelum sharing tentang pelayanan itu sendiri, kita ngobrol tentang latar belakang saya. Jadi saya itu lahir dari keluarga yang beda agama. Papa saya itu Buddhis, terus almarhum mama saya itu Kristen. Jadi saya dari kecil emang Kristen KTP doang gitu, nggak bener-bener yang dididik. Kristen tuh apa sih, kenal Tuhan tuh seperti apa segala macam. Nah awalnya tuh hidup saya ya baik-baik aja gitu. Tapi bokap usaha konveksinya bangkrut karena ada salah satu karyawan yang minta THR, nilainya cukup fantastis ya. Dan akhirnya even papa saya menang di pengadilan gitu, di persidangan, tapi usaha bokap kan akhirnya tidak terselamatkan dan nyokap juga sakit sampai meninggal karena ya percaya tidak percaya karena kiriman dari orang tersebut gitu. Di usia saya yang terbilang cukup muda, 11 tahun, saya harus terpaksa ngekos. Saya nggak tahu saat itu benar-benar hidup saya mau dibawa kemana gitu. Karena akhirnya nyokap udah nggak ada, bokap sibuk juga sama urusannya, saya harus sendiri. Saya pun hampir putus sekolah karena hal itu gitu. Tapi puji Tuhannya karena saya dapat pekerjaan, saya ngajar les, saya bisa mencukupi kehidupan saya bisa bayar kos dari uang ngajar les itu, saya bisa lanjut sekolah lagi dan puji Tuhan saya masuk ke sekolah negeri yang puji Tuhan 3 tahun saya benar-benar gak keluar uang sepersen pun untuk bayar sekolah saya gitu. Di SMA itu saya sebenarnya seperti biasa, seperti pelajar seorang pelajar belajar seperti biasa, namun guru saya minta tolong saya untuk pelayanan di Roh Kris sekolah saya. Awalnya saya terpaksa melayani karena saya iba sih dengan permintaan guru saya. Ya ini gak boleh dicontoh ya Om Tante. Maksudnya saya pikir ngapain saya pelayanan gitu. Toh saya bukan Kristen yang Kristen amat, saya juga nggak belajar banget gitu tentang kekristenan tuh apa sih. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa pelayanan itu membuat pertumbuhan rohani di hidup saya juga semakin baik lagi. Saya semakin kenal siapa Tuhan Yesus, saya semakin mengenal lagi hatinya Tuhan. Ternyata saya hidup di dunia ini gak cuma hidup doang, tapi saya hidup untuk melayani Tuhan gitu. Nah kemudian dari pelayanan itu saya pun melayani sampai sekarang gitu, sampai sekarang saya kerja gitu. Even waktu di posisi seperti itu saya pindah-pindah gereja ya, saya pindah sekitar 8 sampai 9 gereja karena saya kan nggak tahu hidup saya waktu itu seperti itu mau dibawa kemana. Terus saya juga sempat masuk ke saksi-saksi Yehova, kalau Om Tanto mungkin pernah dengar juga, tapi itu dulu saya sudah bertobat. Sekarang saya sudah memutuskan untuk menetap di satu gereja dan saya mau bertumbuh di satu gereja gitu. Dari rekam jejak saya gitu, dari yang kecil saya sudah mulai pelayanan, even pelayanannya juga karena terpaksa, tapi saya menyadari bahwa saya nggak bisa kasih atau balas apapun lagi untuk Tuhan kalau nggak lewat pelayanan saya gitu Om Tante. Dan juga saya karena gap year 5 tahun, saya sekarang kan berkuliah. Mungkin pelayanan yang dari kecil saya lakukan tidak terasa berat karena saya cuma sekolah dan ngajar les. Namun sekarang karena saya berkuliah jadi saya harus kerja, saya harus berkuliah, saya harus pelayanan. Dan bisa dibayangkan ya Om Tante, saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, terus saya harus lanjut kuliah sampai jam 10 malam. Setelah itu saya juga harus memikirkan bagaimana caranya saya harus membangun teman-teman rekan sepelayanan saya, bagaimana saya harus mengurusi jadwal untuk pelayanan setiap minggunya. Dan saya lakukan itu setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Terus hari Minggu saya harus pelayanan dari pagi sampai sore juga. Wah,
Terima kasih. Itu benar-benar menguras tenaga ya Om Tante. Maksudnya dengan jadwal yang seperti itu, jujur saja saya juga kadang capek, kurang istirahat, kurang tidur, gak ada waktu untuk me time. Tapi ya puji Tuhan sampai detik ini saya bisa melayani ya itu karena Tuhan gitu. Saya juga tersadar, waktu itu saya sempat berpikir juga apakah dengan jadwal sepadat ini apa mau berhenti pelayanan aja ya. Tapi saya tersadar dengan statement dari salah satu pastor Frankie Kuncoro bilang katanya, jika Tuhan jadi prioritas kamu, maka hidup kamu juga berkualitas. Nah dari situ saya berpikir kayak mungkin kelihatannya seperti bayar harga, saya harus kerja, saya harus kuliah, saya harus pelayanan, tapi ya nggak bayar harga karena semua yang ada pada diri saya sampai saat ini juga karena Tuhan gitu. Jadi gimana saya cara balasnya kalau nggak lewat hidup saya yang jadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Saya mulai pelayanan sampai sekarang ya itu karena Tuhan gitu. So Om Tante yang mungkin saya mau tekankan di sini adalah pelayanan tuh bukan cuma saat kita bisa doang ya. Maksudnya ketika kita longgar kita baru mau melayani gitu, enggak. Karena menurut saya karena Tuhan yang udah kasih kita kesempatan, masa kita mau buang kesempatan itu, Tuhan udah segininya loh cinta sama kita, udah segininya loh mengasihi kita. Apalagi yang bisa kita balas kalau nggak lewat pelayan kita gitu Om Tante. Oke, sekian dari saya, semoga memberkati semuanya, terima kasih. Oke, thank you Sika buat pelayanan yang luar biasa. Siapa yang terberkati sama kesaksiannya? Saya sangat terberkati ya, umur 11 tahun harus ngekos, nyari uang sendiri. 11 tahun, saya masih main gundu kali di bawah. Masih main gundu dia, nyari duit sendiri. Ya sekedar informasi dia jadi tulang punggung juga. Salah satunya ngebiayain adenya. Sekarang adenya yang sekolah, dia yang ngasih uang jajan. Ya dengan segala kesibukan yang ada. Ya, saya enggak lagi bicara tentang jual cerita sedih, enggak. Ya, bukan ini enggak dapat AdSense, enggak. Tapi pengen ngasih sebuah kesadaran bahwa pelayanan itu enggak mandang usia. Sekecil apapun, setua apapun. Dan akan selalu punya waktu ketika kita punya kasih yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Artinya itu bukan sebuah pilihan, nanti aja pas gak sibuk. Enggak, ternyata di tengah kesibukan kita bisa tetap melayani. Ternyata di tengah kesibukan harusnya pelayanan jadi sesuatu yang kita kejar. Itu kewajiban kan firman Tuhan yang bilang. Artinya ini bukan sebuah pilihan. Ya, saya kagum dengar kesaksiannya, ya luar biasa banget. Tengah kesibukannya gak ninggalin apa yang menjadi kewajibannya. Kan firman Tuhan yang bilang kewajibannya, melayani itu. Ya artinya apa? Artinya udah gak ada alasan lagi buat kita. Masalah umur gak ada alasan. Masalah kesibukan gak ada alasan. Masalah apapun gak ada alasan. Harusnya gak ada alasan apapun untuk melayani Tuhan. Yang penting cuma satu, kemauan. Karena kalau kita mau, Tuhan pasti mampukan setiap kita untuk melayani Dia. So saya berharap bahwa hari ini setiap kita mengerti bahwa hidup kita harusnya benar-benar jadi yang tadi Sika bilang sebuah persembahan yang hidup buat Tuhan. Harusnya kita kejar duluan. Ada buka pelayanan nih, saya duluan. Harusnya kita kejar-kejaran kayak gitu. Bukannya ada pelayanan ini, itu aja, kamu aja. Bukan gitu. Harusnya kita berebutan untuk melayani. Karena itu sebuah kehormatan harusnya. Saya tutup dengan statement ini Bapak Ibu, posisi terbaik orang Kristen. Posisi terbaik orang Kristen adalah jadi jemaat. Bikin salah dimaklumin, kagak datang ditanyain. Posisi terbaik orang percaya adalah jadi jemaat seumur hidup. Tapi bagian terbaik orang percaya adalah melayani Tuhan. Itu bagian yang gak bisa diambil oleh siapapun. Itu bagian yang spesial Tuhan sediain buat setiap kita secara personal. Posisi terbaik emang jadi jemaat enak. Bikin salah dimaklumin beneran. Coba kalau misalnya pelayan yang salah. Masa pelayan begitu, bener gak? Tapi Bapak Ibu saya mau ingetin, meskipun posisi terbaik adalah jadi jemaat, bagian terbaik adalah melayani Kristus. Sampai akhir, amin. Kita